Ini adalah film yang berkisah bagaimana seorang yang bernama Yuen, ini wajahnya, yang sekilas menurut saya seperti aktris kawakan yang sama-sama sudah kita kenal, yaitu Jackie Chan. Dan kisahnya, ia berani melawan orang-orang Inggris yang datang untuk berbisnis ilegal di negara Cina. Apa sebenarnya bisnis tersebut, dan mampukah seorang Yuen melawan orang-orang Inggris yang kuat ini? Ikuti alur kisahnya setelah intro berikut ini. Film dimulai dari banyaknya kaum tentara yang sedang menyandra kaum Hawa yang tangannya terikat dan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Terlihat bos dari orang Inggris yang bernama Shitake, ini orangnya, dan dua orang anak buahnya yang kita sebut aja si Keling, ini orangnya, dan juga si Kren, dan ini orangnya. Mereka bertiga sedang bernegosiasi dengan si botak dan ini orangnya tentang penjualan budak wanita yang ditangkapnya kepada si botak ini. Tetapi ternyata si botak tidak berniat untuk membayar budak wanita tersebut, sehingga berniat membunuh mereka bertiga. Apa mau dikata, ternyata orang Inggris ini memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik, sehingga mudah saja bagi mereka bertiga untuk membasmi si botak dan juga para cucunguknya. Scene pun berganti bagaimana kita diperlihatkan ada seorang anak muda yang sedang menaiki sepeda. Ia bernama Yuen, ini orangnya, dan beberapa kali ia sempat menabrak orang di sampingnya dan mengeluarkan beberapa jurus silatnya. Tak lama kemudian ia bertemu dengan sebuah bis yang di dalamnya terdapat seorang ibu dan anaknya yang sedang dirampok. Tanpa pikir panjang, Yuen langsung masuk ke bis tersebut dan menolongnya. Ia pun mengeluarkan sejurus dua jurus untuk menghadapi para perampok tersebut. Dan pada akhirnya para perampok tersebut terkapar hingga terlempar keluar bis. Ternyata di luar bis tersebut ada anak laki-laki dari si ibu yang dirampok tersebut yang bernama Afeng, ini orangnya, dan juga karyawannya yang bernama Asui, ini orangnya. Afeng pun langsung datang membantu untuk menghajar para perampok tersebut yang sudah berniat merampok ibunya serta adiknya. Tak lama kemudian muncul polisi yang seperti biasanya polisi yang selalu datang belakangan mengkondisikan situasi hingga menjadi tenang. Tanpa disangka, ternyata Afeng dan juga Yuen sudah berteman baik sewaktu kecil. Mereka pun akhirnya bersama untuk merayakan pertemuannya di pasar malam yang terlihat ramai sekali. Di sini terlihat ada seorang ibu-ibu yang menanyakan anak kepada Yuen tentang anak perempuannya yang telah hilang. Yuen yang merasa bingung dengan ibu-ibu tersebut menanyakannya kepada Afeng. Namun Afeng menjawab bahwa hal tersebut sudah sangat sering terjadi di tempat ini. Yuen yang memang baru saja sampai di Cina ditawari Afeng untuk tinggal di rumahnya karena ia merupakan bos pemilik beca sewaan. Yuen pun setuju dan tinggal sementara di tempat Afeng. Sesampainya di sana, mereka berdua bertemu dengan Asui yang sedang memperbaiki lampu. Dan tak lama kemudian bertemu pula dengan wanita cantik yang tak lain adalah Xiao Chan. Ia adalah adik dari Afei yang sebelumnya ditolong oleh Yuen. Mereka berdua akhirnya berkenalan dan seperti yang Anda lihat, mereka saling bertatapan dan saling salah tingkah. Tak lama kemudian, Afei memanggil Yuen untuk memperlihatkan kamar tempatnya tidur. Esok paginya si Chan yang sedang berjalan di luar diberikan sebuah kartu nama oleh dua orang laki-laki. Ternyata dua orang laki-laki tersebut mengajaknya untuk menjadi artis di tempatnya. Tak lama kemudian Yuen datang dan dua orang laki-laki yang sempat menawarkan Xiao Chan untuk menjadi artis pun pergi. Tak berserang lama, Afeng pun datang membawa es krim kepada mereka berdua. Terlihat di lantai dua sebuah rumah, si Kren dan si bos yang bernama Shitake sedang memperlihatkan Xiao Chan dan juga Yuen. Mungkin ada maksud tersembunyi dengan mereka berdua. Malamnya terlihat Yuen mulai bekerja sebagai tukang becak bersama dengan Afeng. Afeng yang melihat Yuen yang sedang bawa ibu-ibu gemuk sempat mengejeknya. Ibu-ibu gemuk sempat emosi dengan perkataan Afeng dan akhirnya ditenangkan oleh Yuen. Dan akhirnya ibu-ibu gemuk yang merasa sangat senang dengan sikap Yuen memberikannya sebuah kartu namanya, yang mana bila ada masalah bisa menghubunginya. Yuen pun mengucapkan terima kasih dan berniat pulang bersama Afeng. Di saat perjalanan menuju pulang ke rumah, mereka berdua melihat beberapa perempuan yang berusaha diculik. Yuen pun berniat menolongnya, walaupun Afeng mengingatkannya untuk segera pulang.
Afeng mengatakan bahwa orang-orang pelabuhan sudah bekerja sama dengan orang Inggris dan jangan menyusahkan diri sendiri karena mereka berdua bukan lawannya. Yuen pun tetap pergi untuk menyelamatkan para perempuan yang diculik. Di sini terlihat para perempuan dikumpulkan dan tak lama kemudian Yuen datang untuk menyelamatkan para perempuan tersebut. Namun para penculik tersebut malah menyuruhnya untuk pergi hingga akhirnya Yuen menyerang salah satu dari mereka. Teman para pencuri yang sempat ingin menyerang Yuen sempat terhenti dengan kedatangan Afeng. Afeng pun berbohong kepada pencuri dengan mengatakan bahwa Yuen adalah anak dari seorang detektif yang terkenal dan berniat mengajak Yuen untuk pergi. Salah satu pencuri terlihat sempat ketakutan dan pergi. Yuen kemudian berhasil menyuruh pencuri yang tersisa untuk melepaskan para perempuan yang telah ditangkapnya. Namun tak lama kemudian detektif yang terkenal tersebut muncul bersama dengan salah satu pencuri yang sempat pergi. Mereka berdua kemudian dikepung dan detektif jahat tersebut dan tanpa pikir panjang mereka semua akhirnya berkelahi. Singkat cerita mereka semua berkelahi dan akhirnya Yuen dan Afeng memenangkan perkelahian tersebut dan berhasil kabur. Detektif jahat tersebut merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Yuen dan juga Afeng. Dalam perjalanan, Afeng menceritakan bahwa polisi sudah mengetahui dengan apa yang orang-orang jahat tersebut lakukan. Namun mereka semua tidak berdaya. Yuen pun mengatakan bahwa apa gunanya kita menjadi manusia jika kita tidak dapat menegakkan keadilan untuk orang lain. Afeng kemudian mengajak Yuen untuk pulang ke rumah. Di tempat lain, si Kren sedang menyiksa detektif jahat karena telah kalah bertarung dan gagal menculik para perempuan. Dia lantas menyuruhnya untuk mencari para perempuan tersebut atau semua anak buahnya akan dibunuh. Yuen dan Afeng yang sudah sampai di rumahnya merasa sangat surprise dengan adanya perayaan tahun baru. Mereka semua merayakan tahun baru dengan pesta yang begitu meriah. Di tempat lain, Shitake sedang mengadakan rapat dengan para pemimpin polisi Cina. Salah satu polisi mengatakan bahwa bisnis yang dilakukan oleh Shitake dan anak buahnya sudah sangat merajalela karena sudah berani menangkap para wanita di siang hari, sehingga mereka yang sudah disuap kesulitan untuk melindungi bisnisnya. Hal tersebut karena ada inspektur polisi baru yang baru saja menjabat, sehingga menyulitkan mereka untuk melindungi bisnis Shitake. Singkat cerita, ternyata para polisi ini meminta modal tambahan untuk melindungi bisnis dari Shitake. Shitake yang mendengar hal tersebut tidak menyetujuinya dan bahkan mengatakan sudah membunuh inspektur polisi baru tersebut. Di tempat lain, Xiao Chan, Afeng dan Yuen sedang berjalan-jalan menikmati pemandangan. Di sini Afeng mengatakan kepada Yuen bahwa ia tidak peduli dengan negaranya dan ia hanya mementingkan keluarganya, sehingga tidak peduli apa yang dilakukan oleh para penjahat di negaranya tersebut. Tak lama kemudian, Yuen diajarkan salah satu teknik kungfu oleh gurunya tentang cara menggunakan teknik dalam pertarungan dan tidak hanya menggunakan tenaga sambil mata tertutup. Di tempat lain, Xiao Chan sedang berjalan untuk pergi ke alamat yang mengajaknya menjadi seorang artis. Salah satu orang melihat Xiao Chan masuk ke sebuah tempat yang menurutnya sangat berbahaya dan berniat melaporkannya kepada Afeng. Sedangkan di tempat lain, Afeng telah diserang oleh detektif jahat beserta anak buahnya. Ia menuntut balas dengan apa yang telah dilakukan oleh Afeng dan juga Yuen terhadapnya. Afeng pun bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya dan pasrah dipukuli tanpa melawan. Lama kemudian, Yuen yang baru saja pulang melemparkan kayu terhadap detektif jahat tersebut dan berniat menolong Afeng. Yuen yang langsung menyerangnya dengan tinjuan maut dihadang oleh si Keling, sehingga mereka sempat beradu tinju. Mereka berdua akhirnya saling berkelahi. Yuen terlihat bisa mengimbangi jurus demi jurus si Keling hingga memaksanya memakai tongkatnya. Yuen kemudian menggunakan sebuah gagang sapu untuk mengimbangi tongkatnya. Tetapi detektif jahat memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan seluruh tempat dari Afeng. Semua karyawan dan juga Afeng sendiri berusaha keras untuk melindungi tempatnya. Hingga pada akhirnya Yuen berhasil mengalahkan si Keling dan membantu Afeng melindungi tempatnya. Sui yang melihat detektif jahat yang akan membunuh Afeng dengan pisau, kemudian melindunginya sehingga dirinya harus terluka di tangan detektif jahat tersebut. Si Keling yang telah merasa kalah oleh Yuen memerintahkan semua temannya untuk pergi, bahkan sempat marah oleh banyaknya awak media yang menyoroti peristiwa ini.
Asu yang sudah terluka tersebut dibawa ke rumah sakit, sedangkan Yuen dan Afeng sempat berdebat kalau semua ini adalah gara-garanya yang ingin menegakkan keadilan. Tak lama kemudian datanglah seseorang kepada Afeng yang telah melihat Xiao Chan atau adik perempuannya datang ke tempat yang sangat berbahaya. Di tempat lain terlihat Xiao Chan sedang disiksa oleh anak buah detektif jahat. Sedangkan detektif jahat beserta si Kling sedang disiksa oleh si Take dan si Kren. Hal tersebut karena mereka telah kalah oleh Yuen dan juga Afeng. Tak lama kemudian Afeng dan juga Yuen datang untuk meminta melepaskan Xiao Chan. Yuen kemudian bertarung dengan si Kren. Pertarungan yang belum ketahuan pemenangnya tersebut kemudian dihentikan oleh si Take dan mengajak Yuen untuk pertarungan terbuka dengan si Kren di depan semua orang 3 hari kemudian. Jika Yuen dapat memenangkan pertarungan tersebut, maka Xiao Chan akan dilepaskan. Sebelum mereka pulang untuk beristirahat, Yuen dan juga Afeng sempat makan di lesehan. Tetapi karena Afeng sudah banyak pikiran, maka makanan tersebut hanya sebagai hiasan. Di hari yang semakin malam, Yuen pun pulang ke rumah, sedangkan Afeng izin keluar dengan niat membeli obat untuk teman-temannya. Ternyata Afeng bukanlah pergi membeli obat, tetapi malah datang ke si Take dan meminta pengampunan dengan apa yang telah dilakukannya. Si Take kemudian mengabulkan permintaannya, tetapi dengan syarat, yaitu jangan sampai Yuen mengalahkan si Kren. Keesokan harinya, ketika akan dilakukan pertarungan, Afeng menawarkan minuman tetapi ditolak oleh Yuen. Karena tidak berhasil untuk diminum, Afeng kemudian memberikan sebuah handuk untuk dilap ke wajah Yuen karena hari sangat panas. Pertarungan pun akhirnya dimulai, yang mana pertarungan antara aliran Wing Chun dan aliran Bartitsu. Aliran Bartitsu adalah aliran yang menggabungan antara tinju, judo, dan juga gulat. Awal-awal pertarungan mereka berdua terlihat seimbang. Hingga pada akhirnya Yuen berhasil memasukkan beberapa pukulan ke wajah si Kren. Di tempat lain si Kling terlihat menaiki becak yang tujuannya belum diketahui. Kembali ke pertarungan Yuen dan juga si Kren. Di sini terlihat ada yang aneh dengan penglihatan Yuen, sehingga dirinya berhasil terkena beberapa pukulan si Kren. Karena penglihatannya yang kabur tersebut, akhirnya Yuen terjatuh terkena pukulan si Kren. Dalam posisi jatuh tersebut, Yuen ingat dengan apa yang diberikan oleh Afeng kepadanya, sehingga membuat penglihatannya kabur. Afeng yang meminta Yuen untuk mengaku kalah, malah memotivasi Yuen untuk bangkit dan melawan si Kren. Di sini terungkap fakta bahwa syarat yang diminta oleh si Take kepada Afeng di malam tersebut adalah agar Yuen kalah di tangan si Kren. Yuen yang berhasil bangkit kemudian bertarung kembali dengan seluruh tenaga yang tersisa. Scene berganti di mana di tempat tinggal Afeng telah diserang oleh si Kling dan anak buahnya hingga membakarnya. Karyawan Afeng yang berada di tempat tersebut berusaha keras untuk melindunginya, namun sayangnya tidak berhasil. Yuen yang sedang bertarung dengan si Kren kemudian mengeluarkan jurus mata tertutup yang sempat diajarkan gurunya, hingga akhirnya ia memenangkan pertarungan tersebut. Si Take yang marah menyuruh anak buahnya untuk menembak Yuen, namun Afeng menghalanginya sehingga dirinya terkena tembakan tersebut. Mereka berdua akhirnya terjatuh dan tak lama kemudian Yuen ada yang membawanya. Sedangkan Afeng dibiarkan tergeletak di sana. Di lain tempat, ibu dari Afeng yang baru saja pulang dari pasar sangat terkejut dengan tempat tinggalnya karena telah terbakar. Terlihat Yuen telah di rumah sakit yang dibawa oleh gurunya. Yuen yang telah tersadar menanyakan keberadaan Afeng, namun sayangnya gurunya tersebut tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian anak buah si Take datang untuk mencari Yuen. Namun gurunya berhasil mengecoh orang-orang si Take sehingga membawanya ke tempat aman untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di tempat lain terlihat Xiao Chan dan juga Afeng sedang disiksa oleh si Take hingga nyaris tewas. Keesokan harinya, Yuen yang telah sembuh dari lukanya mendatangi rumah si Take untuk membebaskan Xiao Chan, Afeng, dan semua orang yang telah disandranya. Yuen dengan mudah mengalahkan semua anak buah si Take yang berada di depan rumahnya.
Bahkan ia juga dengan mudah mengalahkan si Keling dan si Kereng dalam hitungan menit. Hal tersebut mungkin karena keduanya telah terluka dari pertarungan sebelumnya. Yuen kemudian memasuki kamar Shitake dan tanpa disangka Shitake menodongkan pistol di kepalanya. Dengan sigap Yuen merebut pistolnya dan melemparkannya. Mereka berdua kemudian berkelahi dan ternyata Shitake bukanlah lawan Yuen. Yuen dengan mudah mengalahkan Shitake. Seperti biasa, polisi India pun datang untuk mengamankan tempat tersebut. Terlihat Yuen telah membawa sebuah buku untuk menjadi bukti atas perbuatan Shitake dan anak buahnya di negaranya. Afeng, Xiao Chan, dan semua orang yang telah disandra telah dibebaskan. Polisi mulai mengusut tuntas tentang bisnis perdagangan manusia tersebut. Terlihat pula tempat tinggal Afeng sudah selesai diperbaiki. Dan di akhir film terlihat Afeng sudah mengubah gaya rambutnya menjadi botak plontos bersama dengan Yuen yang sedang asik melihat pelabuhan di tempat tinggalnya. Dan film pun tamat. Di akhir film ini, dari awal hingga akhir, masih banyak orang-orang yang belum diketahui namanya, seperti misalnya si Keling dan juga si Keren ini. Inilah nama yang saya buat sendiri karena pada filmnya sendiri tidak disebutkan nama dari dua orang tersebut, dan juga banyak lagi nama-nama yang lainnya. Mungkin itu saja alur film saya pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.